Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bicara tentang tarbiyah atau parenting sunnah, maka sesungguhnya berbicara tentang hal yang besar, urusan yang besar. Dan di antara hal yang menjadikan kita semakin yakin bahwa hal itu adalah hal yang besar adalah di mana keberlangsungan dan bahkan kebahagiaan kita nanti di akhirat sangat juga bergantung dengan bagaimana keberhasilan kita di dalam parenting ini, dalam pendidikan tarbiyah kepada anak-anak kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menganugerahkan kepada hamba-hambanya anak keturunan dan juga berbagai nikmat yang lainnya, nikmat yang begitu besar. Dan sebesar-besar nikmat ini adalah diantaranya anak-anak yang saleh. Maka anak yang soleh sejatinya adalah amal soleh itu sendiri. Amal soleh bagi kedua orang tuanya, amal soleh yang juga merupakan investasi berharga, investasi hakiki bagi kedua orang tuanya, baik dikala orang tuanya hidup maupun ketika sudah meninggal. Ya, kita teringat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idamata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segalanya kecuali salas, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah atau ilmu yuntafa bih. Yang kedua, atau ilmu yang bermanfaat, awaladin salih yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan keduanya atau mendoakan baginya. Maka ini adalah investasi dan harta yang berharga, ya. Sehingga sekalipun kita mungkin sudah dikubur, tetapi kita masih mendapatkan pahala ya atas anak kita ini. Bahkan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi pernah bersabda bahwa kedudukan seorang bisa naik di surga disebabkan anak-anak yang saleh, dengan istighfarnya, dengan doa-doa istighfarnya. Nabi pernah bersabda, wa inna ahadakum laturfa'u darajatu fil jannah. Sungguh salah seorang di antara kalian diangkat derajatnya di surga. Sampai orang ini mengatakan, anna lihadi, kok bisa saya merasakan ini semua? Kok saya bisa mendapatkan ini semua? Qal istighfari, atau qila lahu listighfari waladika lak. Dikatakan kepadanya karena istighfar anaknya kepadamu. Nah, hadis tadi pun kita melihat bahwa awaladin salih yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Karena setulus-tulusnya doa adalah pastinya, jika dibandingkan dengan yang lainnya, doanya keluarga maksudnya, ataupun doa teman, kerabat, maka adalah doa anak yang saleh, doa anak bagi orang tuanya. Tapi ironis tentunya ketika kita melihat di zaman ini banyak orang yang mengabaikan perkara ini. Apalagi dengan maraknya sarana hiburan, maraknya segala bentuk fasilitas duniawi, dan juga padatnya kesibukan.
merebaknya berbagai macam fitnah, belum lagi dengan banyaknya orang yang masih belum tahu atau jahil dengan petunjuk kenabian, dengan petunjuk kenabian ataupun sunnah Nabi SAW, yang mana tentang support sunnah ini, support petunjuk Nabi ini dalam hal pendidikan anak. Padahal pendidikan anak, ya, parenting sunnah, ya, ini tentu adalah perkara yang wajib diperhatikan dan diusahakan oleh setiap muslim, diimplementasikan bagi setiap muslim. Maka dalam hal ini, ya, kita harus tahu usahanya, kiat-kiatnya. Nah, disitulah kita akan belajar, kita akan mengenal, dan semoga Allah SWT membimbing kita, ya, agar kita termasuk orang-orang yang berusaha dalam masalah pendidikan ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena bagaimanapun, ya, banyak orang yang tergiur, terjebak dengan pendidikan atau parenting yang lainnya, ala barat, ala kufar, ya, ala pemikiran orang-orang yang jelas akan kerusakan akidahnya, kerusakan cara beragamanya, ya. Maka ini semua seharusnya menjadi pertimbangan, suatu yang dilihat, suatu yang ditinjau kembali, benarkah cara pendidikan yang seperti ini. Maka kami mengajak agar kaum muslimin, ya, terus berusaha untuk mendidik generasi, mendidik anak-anaknya dengan cara sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang dipahami oleh para sahabat, dan juga terus, ya, dilakukan oleh generasi demi generasi yang mengikuti ajaran sahabat. Demikian, semoga bisa dipahami. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.